Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran di Curhat Malam ya. Setiap hari kita akan ya setiap hari atau setiap ada waktu lah gitu kita akan melaksanakan curhat malam atau ekspedisi malam ya. Entah ada yang nonton atau tidak. Ya kita yang penting ini untuk hiburan saja. Hiburan TV Lebaran karena moto dari TV Lebaran adalah TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, ya kita untuk curhat malam lah kita di sini hanya untuk obrol-obrolan kosong, omong-omong kosong lah gitu ya. Omong-omong kosong untuk mengisi channel ini. Nah, kali ini kita nggak akan lama-lama. Hari ini kita akan membahas tentang politik kembali. Kemarin kita sudah membahas tentang siapa yang akan menjadi calon presiden tahun 2024 di Indonesia, yaitu kemarin kita meyakini yang akan menjadi presiden adalah Bapak Anies Baswedan. Nah, kali ini kita akan membicarakan rivalnya ya, yang memang beliau ini salah satu calon yang diunggulkan akan menjadi pesaing dari Pak Anies Baswedan. Beliau ini sudah menjago selama 2 kali ya, kalau nggak salah 2 kali, dan itu gagal semua teman-teman. Nah, di sini TV Lebaran akan menguak misteri itu. Kenapa Pak Prabowo selalu gagal dalam mencalonkan menjadi presiden di Republik ini. Dan ini hanyalah versi TV Lebaran ya. Versi boleh dipercaya atau tidak. Nah, kenapa Pak? Oh, ini sebelum saya membahas Pak Prabowo lebih lanjut biar kita mirip, saya akan pakai kacamata ini. Kacamatanya biar kayak Pak Prabowo. Siapa tahu bisa jadi seperti beliau. Wah, seorang yang banyak duitnya menjadi banyak pengikutnya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab kenapa Pak Prabowo itu tidak tidak mampu untuk menjebol ya, menjebol atau pintu kepresidenan Indonesia? Ini menurut versi TV Lebaran ya. Kalau pemirsa TV Lebaran melihat video-video di awal saya juga pernah membahas ini tentang pemilu tahun 2019 ya, yaitu. Nah, inti pertama yang menurut TV Lebaran ini sangat penting sekali. Kenapa Pak Prabowo ini kalah, selalu kalah, dan di 2024 juga kemungkinan ya kita belum tahu ya, kita nggak bisa meramalnya. Tapi TV Lebaran berkeyakinan kenapa Pak Prabowo ini selalu kalah dalam pertarungan memerebutkan kursi presiden ini ya. Nah, menurut TV Lebaran adalah karena beliau ini belum menikah teman-teman ya, atau tidak punya istri teman-teman ya. Padahal pesaing-pesaingnya ini wah sudah punya istri semua. Kenapa? Karena TV Lebaran berkeyakinan bahwa istri ini menjadi poin penting ya, secara lahir dan batin itu apa ya, mungkin penguat atau penentu juga mungkin ya. Walaupun konon kan sehebat-hebat lelaki itu pasti ada perempuan di belakangnya. Nah, mungkin ini adalah salah satunya. Kalau kita menelisik dari eh, cerita dari sejarahnya Pak Harto, nah, beliau itu moncar pangkatnya atau moncar ini karirnya itu sejak beliau juga menikah dengan Ibu Tien Soeharto yang punya keturunan garis Mangkunegaran. Nah, darah biru ini mungkin mengalir kepada Pak Harto, akhirnya karir dari kemiliterannya begitu pesat, akhirnya menjadi orang nomor satu di Indonesia. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa Pak Prabowo ini tidak pernah lolos ya. Nah, menurut TV Lebaran karena beliau ini kalau
Ini versi TV Lebaran. Beliau ini karena tidak menikah, teman-teman, atau tidak mempunyai seorang istri. Padahal musuh-musuhnya ini atau rival-rivalnya ini punya istri semua. Terkecuali rival-rivalnya ini memang jomblo semua ya, atau mungkin bujangan semua ya, itu mungkin malah akan menang. Tapi untuk kedepannya kita juga belum tahu, tapi itu hanya keyakinan atau versi TV Lebaran. Coba misalnya Pak Prabowo itu besok sebelum 2024 menuju panggung pertarungan presiden, terus beliau menemukan jodoh, menemukan wanita, saya yakin 100% beliau akan menang menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke berapa ini Mas? Yang ke berapa nih? Saya lupa ya. Pertama Pak Karno, Pak Harto, Pak Gus Dur, Megawati, Habibie, SBY, Jokowi. Ke 8 ya. Ke 9 atau 8 ini. Nah, yes boys, nanti dihitung sendiri ya teman-teman. Nah, itulah apa curhatan malam ini kita ya, ini sebagai rakyat kecil saja ya, kita membahas orang-orang besar ya, ini jadikan hiburan saja, dan segmen ini hanyalah hiburan semata karena TV Lebaran adalah TV-nya orang yang butuh hiburan. Kita membahas apa saja yang menjadi viral atau mungkin perlu kita bahas ke depannya. Saja mungkin kita nanti bahas wakil presiden, kita nanti bahas misteri apa, tidak apa-apa. Ini untuk obrolan saja, untuk mencurahkan hati kita lewat sebuah channel TV Lebaran. TV-nya orang yang butuh hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah ganteng nih kalau pakai kacamata, kayak